Ya, saya sama Kapolda, sama Polda Kalimantan Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sosok ayah yang baik itu telah tiada. Suwardi meninggal tertembak peluru nyasar senjata polisi di Pontianak. Jenazah Suwardi tiba di rumah duka, Rabu tanggal 2 November tahun 2022 pukul 19.24 waktu Indonesia Barat usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak. Kedatangan jenazah diiringi isak tangis keluarga dan kerabat terdekat. Rumah duka berada di Jalan Nyi Ageng Serang, Gang Tengkawang, Kelurahan Tanjung Hulu, Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Tenda 4 tiang sudah terpasang tepat di depan rumah almarhum, bersebelahan dengan karangan bunga yang dijejerkan. Sejumlah pelayat juga terlihat bergantian untuk masuk ke rumah duka. Keluarga dan tetangga sangat sedih mengetahui Suwardi, 48 tahun, menjadi korban peluru nyasar di Simpang 4 Hotel Garuda Pontianak. Tetangga almarhum Suwardi, Sri Rahmawati menuturkan bahwa dirinya sudah mengenal sosok almarhum lebih dari 10 tahun, tepatnya sejak almarhum Suwardi mulai tinggal di dekat rumahnya. Menurut penuturan Sri, Suwardi merupakan pria yang dikenal ramah kepada tetangga dan sosok ayah yang baik serta setia bagi keluarganya. Sri mengungkapkan, dirinya sangat terkejut saat mendapatkan informasi atas musibah yang menimpa almarhum Suwardi. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Suryambodo Asmoro mengungkapkan, pria yang tewas di perempatan Tanjung Pura Pontianak dikarenakan tertembak senjata api anggota kepolisian. Menurut Suryambodo, insiden tersebut terjadi saat anggota bernama Bribka Franky dari Satuan Lalu Lintas Polresta Pontianak tengah membersihkan senjata apinya. Bribka Franky saat itu baru selesai mengatur lalu lintas, kemudian kembali ke pos. Ia kemudian membersihkan senjata apinya dan memang sudah mempersiapkan peralatan untuk membersihkan senjata, karena dia berpikiran kemarin kehujanan dan takut berkarat. Kita semua telah mendengar tadi, pada pukul kurang lebih 11.30 ada kejadian, yaitu anggota Polantas yang ada di pos Pos Garuda. Dia berdua, satu namanya Franky Marbau, satu namanya Dika. Dia sedang melakukan tugasnya rutin, penegakan dan pengaturan jalan, kemudian dia istirahat. Setelah istirahat, yang bersangkutan Franky Marbaunya berusaha untuk membersihkan senjata. Dan memang sudah disiapkan alat-alat untuk membersihkan senjata, di kantongnya itu sudah disiapkan. Karena dia berpikiran kemarin dia habis hujanan, hingga senjatanya belum sempat dibersihkan, takut kena karat. Kemudian, setelah duduk ada ledakan, lalu peluru itu menembus triplek, lalu jendela kaca, baru ke arah jalan dan mengenai kendaraan. Ia baru sadar bahwa peluru dari pistol itu mengenai pengendara ketika sebuah mobil di Jalan Sultan Hamid II di bawah jembatan Kapuas I, dari arah luar kota menuju pusat kota itu tidak bergerak saat lampu hijau, dan menimbulkan antrean. Ketika mengecek mobil tersebut ternyata di kaca pengemudi depan sebelah kanan mobil Nissan X-Trail hitam terdapat bekas lubang peluru. Kapolda Kalbar Irjen Pol Suryambodo Asmoro menyampaikan permintaan maaf kepada pihak keluarga atas kejadian ini. Ia mengaku anggotanya bersalah dan lalai sehingga menimbulkan korban jiwa. Ia menegaskan akan memproses pidana dan kode etik terhadap anggota yang bersalah. Saya sama Kapolda, sama Polda Kalimantan Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar almarhum Bapak Suwardi, korban karena tembakan yang meninggal dunia. Kemudian untuk kepada anggota itu sendiri dilakukan proses pidana maupun kode etik nanti. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.